Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximax Digital Marketing, di mana pada Zoom malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana bisa menggunakan digital, ya, media digital, yang pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari GOSI atau Google School Indonesia, yang mana pada malam hari ini mentor kita yang sangat luar biasa adalah Mbak Halisa, ya, salah satu murid terbaik ya dari GOSI, ya. Oke. Dan pada malam hari ini kita materinya adalah tentang Canva, atau melanjutkan apa yang kemarin sudah sempat kita pelajari di awal, ya, untuk bagaimana kita bisa membuat poster, membuat foto presentasi dan lain sebagainya. Nah, nanti akan lebih lengkap, lebih jelas dipandu oleh Mbak Halisa. Oke, Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita, Mbak Halisa. Silakan, Mbak Halisa. Ya, baik. Terima kasih Bapak Aminuddin. Mungkin saya share screen dulu ya. Siap, silakan. Ya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, tadi disebut bahwa nama saya Halisa. Perkenalkan, nama saya Halisa. Saya salah satu mahasiswa di GOSI. Ya, dan untuk saat ini saya di GOSI itu pegang, saya menjadi PIC di PT KIS, yaitu PT-nya Pak KIS ya. Di situ saya pegang produk skincare kalau untuk di GOSI. Nah, untuk kali ini kita akan sharing untuk ini ya, yang Canva, materi yang kemarin ya, karena kan katanya sebelumnya materinya itu belum selesai ya. Betul. Nah, ya, lanjut. Nah, untuk Canva ini, kenapa sih? Pertama kita harus tahu dulu kenapa kita itu harus pakai Canva gitu. Tapi sebelumnya, apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah, Mbak, sudah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan pertanyaannya, kenapa sih Mbak kita harus pakai Canva gitu? Karena satu, pertama nih ya, Canva itu dia tuh gratis. Kedua, dia udah ada template-nya. Ketiga, tools-nya itu mudah untuk kita pakai dan mudah untuk kita mengerti gitu. Jadi dibanding dengan aplikasi atau software desain lainnya, itu Canva itu lebih mudah gitu. Nah, untuk software yang lain itu kan kayak ada Photoshop, itu lebih rumit dan lebih susah gitu. Ya, dan di sini kita bisa dilihat, kita bisa desain apa aja, mulai dari presentasi tadi, sosial media, sampai video, sampai untuk marketing atau office pun bisa di sini gitu. Mau bikin report untuk perusahaan bisa di sini gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh desain-desain yang udah pernah saya buat juga di sini. Kayak mulai company profile itu saya bikinnya juga di sini gitu, laporan juga saya bikinnya di sini gitu ya. Nah, kita mungkin akan langsung aja mulai gimana sih desainnya gitu. Nah, pertama kita harus tentuin dulu kita ini mau mendesain untuk apa gitu. Pertama, kalau misalnya kita memang mau mendesain untuk buat poster, berarti nanti kita di sini kita bisa langsung ke create a design. Nah, itu langsung diklik aja. Setelah itu di sini kita lihat nih, kita mau bikin apa? Apakah kita mau bikin sertifikat? Apakah kita mau bikin kartu nama? Ataukah kita mau bikin Instagram story gitu? Atau kita mau bikin Instagram post gitu ya. Jadi di sini tinggal dilihat aja kira-kira disesuaikan sama kebutuhan kita gitu. Ya, dan enaknya di Canva ini dia itu udah ada ukurannya sendiri, jadi kita nggak perlu cari tahu lagi ukurannya berapa gitu. Nah, jadi Canva itu udah ngasih tahu standarnya buat kartu nama tuh segini gitu ukurannya. Jadi di sini kayak 14,8 kali 10 kali 5 cm itu ukurannya gitu. Nah, untuk Instagram post itu ukurannya 1080 kali 1080 px gitu. Jadi kita nggak perlu bingung lagi, kita tinggal klik aja, nanti ukurannya udah sesuai sama
konten yang mau kita buat gitu di platform manapun gitu. Untuk Facebook juga di sini ada. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupload konten di Facebook juga bisa desain di sini dulu gitu kan. Produk Maximax-nya tuh ya bisa didesain di sini gitu. Nah, di sini ada Facebook post itu 940 kali 788 px gitu. Ya. Nah, kita mau langsung aja saya contohin untuk Instagram postnya. Ya, atau mungkin kita nanti coba Instagram post dan coba yang di Facebook juga ya. Mungkin untuk ini juga bisa kita pakai kalau kita mau masukin produk Maximax ini di marketplace Facebook gitu. Nah, ini kita klik aja langsung Instagram post ya. Nah, untuk desain sendiri ini yang desain itu pasti agak yang nggak mudah, nggak gampang juga, tapi kalau kita sudah tahu dasar-dasarnya itu pasti akan mudah. Nah, dasar-dasar dari desain ini yaitu ibaratnya ada 3 unsur gitu. Pertama, tipografi, yaitu di mana di gambar itu atau di desain itu ada teksnya gitu. Mau 1 kata atau 2 kata itu yang penting ada teksnya gitu. Nah, terus yang kedua itu posisinya mau ditaruh di mana nih yang bagus, apakah di sebelah kanan ataukah di sebelah kiri gitu ya. Nah, terus yang ketiga yaitu warnanya. Nah, warna desainnya ini jangan sampai ibaratnya merusak mata gitu. Jadi kita sesuaikan warnanya gitu, sesuaikan warnanya sama logo kah atau sama produk gitu ya, atau sama temanya gitu. Misalnya temanya ceria berarti warnanya yang ceria, biru, pink, kuning gitu kan. Kalau misalnya temanya yang minimalis berarti agak monokrom, itu bagus. Kayak gitu. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tulisan template. Nah, kalau kita scroll ke bawah ini ya, ini kita bisa lihat ada banyak template yang bisa kita pakai di sini, macam-macam. Nah, untuk di sini template-nya juga bisa kita sesuaikan lagi tadi sama kebutuhan konten kita. Kalau kita mau upload konten yang isinya tuh quotes atau news, itu bisa pakai yang ini, news Instagram post gitu. Atau kita mau pakai yang animasi Instagram yang di gambarnya itu ada animasinya, bisa juga di sini gitu. Nah, atau di sini ada yang buat makanan, itu bisa di sini juga itu. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita pakai template dari si Canva ini, kita lihat dulu template yang gratis gitu. Kalau Bapak Ibu mau bayar template, nggak mau template yang gratisan, pengen yang bayar boleh. Tapi kalau mau yang gratisan aja, itu di sini Bapak Ibu itu harus lihat ada tulisan free-nya. Kalau kita mau yang gratis, kita di situ klik yang ada tulisan free-nya. Kalau nggak ada tulisan free-nya, berarti dia harus bayar gitu. Nah, menurut saya sih lebih baik kita pakai yang free aja supaya lebih irit, karena yang penting itu semua tergantung sama kreativitas Bapak Ibu gitu. Ya, nah di sini food juga sama nah ini untuk yang jualan nih, sell Instagram post gitu. Nah, di mana biasanya untuk sell Instagram post ini banyaknya itu kayak untuk diskon-diskon, promo-promo gitu. Dan untuk di konten Instagram juga perlu diingat kata-katanya itu juga harus bagus gitu. Copywriting-nya itu harus bagus. Ya, nanti akan saya contohkan seperti apa gitu. Nah, mungkin kita coba dari yang ini ya. Template yang ada di sini. Kita lihat aja semuanya. Nah, di sini kalau kita klik lagi tadi bisa dilihat lagi tuh di scroll banyak template-template yang bisa kita pakai gitu. Nah, di sini ada tulisan free. Nah, ya di sini tuh free itu yang bisa kita pakai. Nah, mungkin saya mau coba yang ini. Nah, ini langsung kita klik aja. Oke, nah di sini ada tulisan itu weekend sale ya. Nah, di sini ini teksnya itu bisa kita kecilin, bisa kita gedein. Nah, caranya ini tinggal kursornya ini tinggal kita klik terus kita tarik. Jadi klik tarik gitu aja kalau di Canva
ya. Nah, ini dikecilin, dibesarin, tinggal diklik terus ditarik. Ya, terus ditahan, pas dikecilin digedein ya. Gitu. Nah, ini bisa kita taruh di atas sini, terus di bawahnya ini kita bisa kasih gambar Maximax-nya misalnya ya. Saya akan contohkan. Nah, Mbak, saya mau masukin gambarnya nih ke sini. Itu gimana caranya? Nanti Ibu Bapak bisa langsung klik yang di sini aja yang upload. Nah, sebelum masuk ke situ, saya pengen jelasin juga kalau kotak yang ini ya, yang Bapak Ibu lagi lihat ini di layar, ini namanya itu kanvasnya. Ibaratnya ini tempat kita untuk mendesainnya, gitu ya. Nah, ini bisa kita sebut kanvas gitu. Nah, untuk paragrafnya sendiri ini bisa kita atur nih. Mau kita rata tengah kah? Atau mau kita ke kiriin semua? Atau mau kita taruh di kanan? Semua itu bisa. Saya mau coba untuk taruh di kanan ya. Nah, ini kayak gini. Itu bisa gitu ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga bertanya ya. Mungkin kayak, Mbak, ini cara untuk misahin ini semua itu gimana? Ini kan nyatu nih Bu, si kata-katanya ya. Nah, ini bisa kita pisahin itu caranya di sini ya, di more atau di lainnya ya. Terus habis itu di ungroup atau bukan di grup lagi. Nah, ini udah kepisah gitu. Jadi kalau kita klik yang ini bisa taruh di sini gitu ya. Oke, lanjut. Saya mau masukin gambar produk Maximax-nya dulu di sini. Ya, sebelumnya saya mau hapus dulu background-nya. Oke, untuk gambarnya itu yang ini ya. Nah ya, ini untuk gambarnya Maximax. Nah, untuk di desain sendiri itu lebih bagus juga kita cantumin keunggulan dari produk kita apa sih gitu supaya orang itu nanti bisa tertarik sama produk kita gitu. Jadi misalnya yang untuk kecantikan berarti cantik keluar dalam misalnya. Nah, untuk biar cantik di dalamnya mungkin bisa pakai Maximax gitu. Lebih terlihat segar mungkin gitu ya untuk yang kecantikan ini. Ini ada 3 macam kan ya untuk Maximax. Nah, oke, masih loading. Nah, mungkin sampai sini apakah kecepatan atau gimana? Kalau misalnya nanti kecepatan, nanti boleh bilang aja ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Aduh, ini lama, kita close aja. Nah, di sini saya pengen, tadi di sini kan kelihatan ya, di produknya ini ada background-nya. Nah, saya ini pengen hapus background di belakangnya ini. Itu caranya gimana, Mbak? Nah, ini Ibu Bapak itu bisa ke sini, ke remove background. Nah, caranya gini. Ini caranya kita close dulu aja, ya. Oke, kita new tab, terus kita klik aja di sini. Itu ketik remove background. Nah, ini. Nah, ini langsung diklik aja di enter. Setelah itu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tuh apa Mbak? Ini tuh salah satu platform yang kita itu bisa hapus background di gambar kita gitu. Saya kita mau ganti backgroundnya itu bisa di sini gitu. Kita bisa hapus dulu di sini. Setelah itu kita ganti di Canva nanti ya. Nah, di sini saya mau upload dulu. Kita tinggal upload. Terus tinggal dipilih mau produk yang mana gitu.
Oke, nah di sini tinggal dipilih aja gambarnya yang mana yang kira-kira mau dihapus backgroundnya. Oke, saya mau coba yang ini. Ini tinggal kita open. Nah, ini kehapus kan ya, jadi tinggal foto backgroundnya aja. Dari yang tadinya ada backgroundnya jadi nggak ada. Nah, ini saya mau download. Saya download. Setelah itu saya balik lagi ke Canva. Nah, oke. Nah, kita mau masukin gambarnya nih yang tadi udah kita download, kita mau masukin lagi ke Canva, itu caranya kita ke upload. Di sini ada di sebelah kiri. Ya, di sini bisa kita klik upload. Nah, di sini upload dulu medianya, upload dulu gambarnya. Setelah di-upload, baru kita bisa masukin ke kanvas kita, gitu ya. Nah, ini foto-fotonya yang udah saya upload. Ya. Oke, upload. Terus ke device komputer kita. Kalau fotonya di Facebook juga bisa. Kalau ada di Google Drive juga bisa. Tinggal diklik aja. Nah, kayak ini ya. Nah, ini tinggal diklik. Ya, kelihatan di sini. Terus kita open. Ya, di sini di open. Nah, ini tunggu dulu masih loading. Sampai ke upload baru kita bisa masukin. Gitu. Nah, di sini ini udah ya, kita bisa klik. Nah, ini udah masuk ya di sini tuh. Ini gambarnya juga bisa kita besarkan lagi. Caranya gimana tadi? Tinggal kita ke ujung sini ya sampai kan tadinya ini bentuknya kursor ya. Nah, ini kalau kita arahin kursornya ke si titik yang putih itu, yang besar di ujung itu, ujung-ujung perseginya, itu kita arahin kayak gini dan abis itu kita klik. Setelah itu kita tarik keluar kayak gini. Nah, ini langsung dia jadi besar gitu. Ya. Nah, sebelumnya di sini mungkin kalau kayak gini doang kurang bagus ya. Maksudnya kurang jelas juga gitu. Ini tentang apa? Jadi saya pertama mau mengganti backgroundnya dulu ya. Di sini saya ganti dulu backgroundnya. Saya ganti warnanya. Misalnya jadi warna yang lebih terang kayak gini atau yang ini atau yang ini. Nah, mungkin biru yang ini ya. Jadi dia terang. Nah, ini udah. Setelah itu kita ganti dulu warnanya. Nah, ini mungkin lebih bagus ya. Nah, ini kan warnanya kurang bagus ya. Jadi di sini ada yang biru, ada yang coklat. Nah, karena si produk Maxibox-nya ini dia warnanya itu coklat. Ini ada birunya juga sih, tapi mungkin terserah ibu bapak ya. Tapi ini bisa kita ganti intinya. Nah, di sini ini ada yang bulat-bulat nih kalau bisa kita lihat ya. Nah, yang bulat-bulatnya ini atau ini tuh disebutnya itu elemen atau bentuk gitu ya. Jadi elemen ini ya, ini bisa kita ganti warnanya. Atau kita bisa ganti juga elemennya. Gitu, sesuai sama kebutuhan kita lagi. Tadi ya. Nah, ini saya mau ganti aja jadi warna biru ini aja biar birunya agak gelapan mungkin ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau ganti tapi nggak mau warna yang ada di sini, itu bisa langsung ke new color di sini. Nah, terus tinggal diklik aja di kira-kira
bagusan yang mana gitu. Oke, nah ini lebih bagus. Ya, nggak terlalu gelap juga. Nah, ini udah kayak gini. Ya. Lanjut. Nah, untuk si produknya ini kan kelihatan tempel banget ya. Jadi saya mau copy produknya ini jadi 2. Nah, untuk copy produknya ini atau kita duplikat produknya ini bisa kita langsung CTRL C aja. Setelah itu CTRL V. Jadi langsung copy. Nah, ini langsung ada 2 gitu ya. Jadi kalau mau dihapus juga tinggal hapus kayak gini. Kalau mau di copy tinggal CTRL C dulu, setelah itu CTRL V. Nah, langsung ada 2. Lanjut, nah saya pengen bikin bayangan untuk yang belakang ini, saya pengen bikin bayangan dari si produknya gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang di awal bahwa dasarnya desain itu adalah teksnya, posisi gambarnya, posisi produknya, dan warnanya ya. Jadi di sini kita selaraskan dulu warnanya, terus setelah itu produknya juga posisinya kita taruh di mana. Nah, saya mau taruh di sebelah sini. Nah, saya pengen bikin bayangannya dulu. Caranya itu kita bisa ke filter. Atau kita ke adjust aja di sini. Nah, di atas itu kalau Ibu Bapak bisa lihat, ya di situ bisa dilihat ada efek, ada filter, ada adjust, ada crop, ada flip. Dan ada posisi ya tadi. Nah, nanti kita bisa atur nih posisinya di yang posisi ini gitu. Nah, ini setelah kita klik, itu kita ke adjust-nya. Kita klik lagi. Nah, di sini brightness-nya atau kecerahannya itu bisa kita kurangin aja. Kita kurangin aja karena kita mau bikin bayangan. Nah, ini di kontrasnya dihilangin semua. Selalu stresnya nggak usah. Ya, ini udah jadi lebih hitam kan ya. Nah, setelah itu di sini di situ kan ada posisi ya atau position, terus di sebelahnya itu Bapak Ibu bisa lihat di sini arah kursor saya itu ke transparasi. Di mana kita bisa bikin produknya ini jadi lebih transparan atau enggak gitu. Nah, di sini tinggal langsung diklik aja ya transparasinya, terus setelah itu kita kurangin kayak gini. Nah, ini udah segini aja cukup. Terus setelah itu kita taruh produknya di sini. Ya, jadi kayak dia ada bayangannya gitu. Nah, kayak gini ya. Lebih better dari yang tadi. Nah, untuk gambarnya ini menurut saya juga terlalu gelap gitu ya, kurang kelihatan. Jadi bisa kita kasih edges lagi tadi, tapi brightness-nya itu dicerahin. Tadi kan digelapin. Nah, kalau digelapin itu kita bisa langsung ke kiri aja. Tapi kalau untuk diterangin itu bisa ke sini. Ya, ke brightness. Nah, setelah brightness-nya dicerahin, saya mau tingkatin juga kontrasnya supaya lebih bagus. Nah, ini kayak gini. Jadi dia lebih terang gitu. Oke, nah tambahin lagi dikit. Nah, ini lebih bagus dari yang tadi, gitu. Nah, ini tadi balik lagi untuk posisinya, ya. Nah, tadi kan posisinya itu si teksnya ini ada di belakang gambar. Nah, saya pengen majuin, Mbak, teksnya bisa. Kita langsung klik aja teksnya tadi, terus kita klik yang titik 3 di sini. Di more, ya. Kalau nggak ada tulisan posisi di sini, kita tinggal klik 3 aja. Di more, terus setelah itu kita kasih posisi. Nah, ini mau kita kedepanin atau kita kebelakangin atau kita ketengahin posisinya. Nah, ini kita kedepanin ya. Nah, jadi dia ada di depan gambarnya gitu. Nah, ini untuk elemennya juga mau saya ganti warnanya. Jadi warna yang biru ini. Birunya mungkin biru ini, terus saya mau ganti jadi warna coklat. Oke, enggak. Bagus.
Oke, saya ganti lagi satu lagi. Nah, ini tinggal diganti-ganti aja warnanya sesuai menurut ibu bapak itu bagusnya gimana gitu. Atau mau dihapus juga boleh kayak gini langsung hapus gitu. Atau kalau misalnya, ih saya nggak jadi hapus, tinggal Ctrl Z ya, bisa dicatat. Nah, ini. Udah deh. Setelah itu kita bisa ke colornya lagi tadi. Kita klik yang ini. Nah, ini jadi sama semua. Ini juga tuh, malah ini ada 3 warna. Ya. Nah, ini juga. Oke, nah udah kayak gini. Ini udah ya, udah jadi kayak gini ini boleh. Nah, setelah itu saya mau ganti kata-katanya. Nah, ini kata-katanya bisa diganti, Pak. Bisa. Ini tinggal diklik aja. Setelah itu diganti deh. Maxibus ya tulisannya. Bisa kita ganti jadi Maxibus. Misalnya di sini Maxibus suplemen gitu ya. Nah, di sini bisa kita taruh di sini. Ya, terus kalau misalnya kita taruh di sini, mereka akan nunjukin garis lurusnya itu yang mana. Gitu dari sana. Nah, terus saya mau ganti yang weekend sale. Nah, ini bisa kayak gini. Gitu. Terus di sini yang tulisan ini bisa kita gedein juga, Mbak. Ini tulisannya kecil banget, nggak kebaca. Nah, ini bisa tinggal digedein aja di sini, ya. Di sini kan ada angka 17,4. Nah, di sini Ibu Bapak bisa langsung klik aja, terus hapus, atau nanti kita bisa langsung scroll di sini. Mau sebesar apa angkanya. Gitu. Nah, oke, ini udah. Ya. Nah, ini saya mau bawain lagi. Ya, sudah. Saya mau besarin lagi supaya itu lebih terbaca. Nah, ini posisinya kan masih di belakangnya nih, kepotong ya. Nah, di sini bisa kita klik more atau lainnya. Setelah itu kita klik posisi. Nah, kita bawa ke atas, ke forward gitu. Nah, kalau forward itu yang posisinya itu paling di depan. Tapi kalau yang to back itu posisinya paling di belakang, seperti itu. Nah, lanjut di sini mungkin di sini ini hanya contoh ya, tapi nanti Ibu Bapak itu bisa kasih tagline dari si Maxibox-nya juga gitu, atau mau dikasih promosi juga bisa gitu. Misalnya jadilah, ini contoh ya Ibu Bapak ya, jadilah pria dengan Maxibus misalnya gitu. Ini contoh. Nah, nanti mungkin bisa Ibu Bapak ini nanti bisa masukin kata-kata yang lebih bagus lagi ya. Ini contoh editingnya aja gitu. Kayak gini ya. Ini bisa kita kasih, ini kita bisa besarin lagi. Terlalu kecil mungkin nggak kebaca. Dengan Maxibooks yang misalnya yang diperkaya dengan ginseng misalnya. Terus di sini bisa ditulis hasilnya pasti jos gitu ya. Misal ini ya. Oke, ini udah. Ini bisa kayak gini. Terus Mbak ini gimana? Ini malah ke atas. Ini tinggal Ibu Bapak klik yang di sini ya. Nih, ini kan tadinya kursor saya di sini. Nah, ini tinggal dikebawahin ke sini. Nah, ini bisa langsung diklik terus ditarik. Gitu. Disesuaikan lagi. Nah, ini udah kayak gini. Ya.
Oke, kita lanjut. Nah, untuk postingan di Instagram itu lebih bagusnya itu ada huruf. Nah, untuk sebelumnya untuk tipografinya ini ya, untuk teksnya ini kalau bisa dalam mendesain itu kita harus ada huruf yang besar gitu ya, kayak ini contohnya Maxibus suplemen itu besar. Nah, tapi weekend sale-nya itu kecil ukurannya gitu. Jadi ada ukuran itu harus ada yang besar dan yang kecil gitu supaya enak dilihatnya dan tertuju gitu poinnya itu yang mana gitu ya. Poinnya itu kan Maxibus suplemen itu. Nah, nanti orang-orang itu bisa baca bawahnya itu Maxibus suplemen ini apa sih gitu. Nah, ini bisa dibaca di bawah sini gitu di teks yang tadi kita tulis gitu. Nah, ini saya mau panjangin aja. Oke, ini bisa kita panjang kecilin juga ya, bisa kita panjangin atau kita pendekin ya. Nah, di sini. Gitu. Nah, ini udah kayak gini. Ini setelah ini kita harus kalau kita upload di Instagram, itu saya sangat menyarankan Ibu Bapak untuk mencantumkan nama IG Ibu Bapak gitu. Entah itu nama IG bisnisnya atau nama IG Bapak Ibu Bapak itu. Jadi dan setelah nama username-nya ya, kita masukin username-nya di sini juga. Setelah itu kita juga harus masukin nomor teleponnya supaya orang bisa langsung ketik nomor teleponnya gitu. Ya, untuk di sini atau kita bisa tulis tagline-nya di sini gitu. Boleh. Nah, di sini saya mau contohin untuk masukin ininya ya, username-nya. Gitu. Misalnya username itu gini. Ini saya klik. Nah, saya pengen copy teks yang ini ya, yang weekend sale. Ya, di sini saya pengen copy untuk kita edit jadi username, bisa. Jadi kita di sini tinggal Ctrl+C tadi, terus setelah itu kita klik lagi Ctrl+V. Oh, kebanyakan. Nah, ini udah. Kita bisa tarik ke bawah sini. Nah, nanti bisa ditaruh di sini. Gitu. Nanti untuk produknya juga bisa kita geser sedikit. Nah. Ini sebenarnya untuk bayangan ini opsional gitu. Kalau Ibu Bapak mau bisa ditaruh di situ, tapi kalau Ibu Bapak nggak mau pakai bayangan juga bisa, boleh. Tapi saya lebih menyarankan pakai karena bisa lebih bagus gitu ya. Nah, untuk kata-katanya juga nanti jangan sampai menutupi gambar dari produknya kayak tulisan Maxibus yang ada di gambarnya ini jangan sampai ketutupan gitu ya. Nah, kayak gini. Udah. Weekend sale-nya kita taruh di tengah-tengah atau kita taruh di sini. Ya, boleh. Saya mau taruh di sini karena saya nanti pengen masukin nomor telepon saya juga di sini gitu. Ya, di sini. Nanti tinggal diketik aja. Terus kita tinggal klik 2 kali aja di sini tuh. Ya, di weekend sale ini kita tinggal klik 2 kali, setelah itu kita masukin username-nya. Misalnya gini, @maximax.indonesia. Misalnya ini contoh ya. Nah, kayak gini. Nah, ini nggak kebaca, Mbak, tulisannya, warnanya. Tinggal diganti lagi tadi di sini. Ini ada huruf B, bold. Ini untuk biar si tulisan ini tebal ya. Ya, nah terus lanjut. Di sini ada juga text color-nya di sini yang A. Terus ada garis di bawah warna putih itu untuk ngewarnain teksnya. Di sini kita tinggal klik lagi. Setelah itu kita pilih warna yang gelap supaya terbaca. Ya, gini. Ini bisa kayak gini. Nanti tinggal disesuaikan lagi kira-kira yang bagus itu gimana. Mungkin Mbak, dari ya, kalau gimana misalnya Pak? ditambahkan logo Instagram atau logo Facebook gimana, Mbak? Oke, boleh. Nanti saya contohin ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini kita masukin dulu username-nya. Nah, ini biar kelihatan ya. Oke, lanjut tadi katanya gimana caranya masukin logo Instagram atau Facebooknya. Boleh. Kalau ada Facebooknya, silahkan dimasukin juga username Facebooknya. Jadi kita tinggal new tab aja di sini.
Nah, setelah new tab kita tinggal klik aja di sini di Google, yaitu logo Instagram, ya, logo Instagram PNG kayak gini. Nah, ini PNG-nya mau warna putih, mau warna hitam itu boleh. Gitu. Tinggal diklik, di enter. Ya, nah kita lihat lagi di sini. Kira-kira warna yang kelihatan itu warna apa? Apakah warna putih atau warna hitam di sini ya? Atau boleh kita taruh juga di sini sebenarnya. Gitu. Nanti kita sesuaikan lagi. Ya, ini biarin dulu aja. Mungkin warna putih kelihatan ya. Ini kelihatan di sini. Kecilin. Sini nanti kita taruh logo Instagramnya contohnya. Nah, di sini saya contohin untuk yang logo Instagram. Mau logo Instagram, logo Facebook, logo LinkedIn, atau sosial media lainnya, atau YouTube bahkan kalau punya, boleh. Itu sama aja caranya tadi, kita ke new tab, setelah itu kita klik di sini di Google, logo Instagram. Ya, nah di sini kita tinggal klik image. Ya, nah di sini kita tinggal pilih. Nah, untuk di Canva sendiri, kita bisa cari juga tuh logo Instagramnya. Ya, kita carinya di mana? Di elemen di sini. Ya, di sini kita bisa klik, kita klik terus kita ketik icon Instagram. Nah, ini icon Instagram, kita search enter, tinggal kita enter, jadi dia akan muncul. Tapi ingat, nanti jangan lupa untuk lihat lagi yang free sama yang enggak, yang gratis sama yang enggak. Nah, ini free ya, ini gratis. Atau mau yang ini, boleh. Nah, ini kita pakai yang ini, bisa. Setelah itu kita kecilin. Nah, ini warnanya hitam ya. Di sini kita bisa ganti jadi warna putih. Nah, mau warna apa aja boleh, mau warna biru juga boleh, bisa. Disesuaikan lagi tadi ya. Gitu. Ini untuk di Canva itu mudah. Jadi, tadi tinggal kita ke elemen. Atau kita mau cari yang di sini juga boleh. Atau saya pengennya yang warna-warni, yang ada warnanya. Ya udah bisa pakai ini gitu. Atau di sini juga kan tadi ada yang warna-warni ikonnya. Kalau kita lihat ya, kita search lagi. Icon sosial media deh di sini ya, biar kelihatan. Sosial media. Nah, di sini. Nah, di sini ada Facebook, ada WhatsApp, ada YouTube, ya, ada banyak di sini. Caranya itu tinggal ke sini aja. Atau kita bisa cari sendiri juga di Google, boleh. Gitu. Nah, pengen yang gambarnya kayak chat-chat kayak gini, boleh, tinggal diklik aja. Gitu. Diklik, terus setelah itu kita download. Ya, kalau mau di sini, kita download. Nah, di sini save image as, terus di save. Habis itu di remove background deh, gitu. Ya, tadi kita ke sini remove background. Ya, di save dulu. Ya, tapi kalau mau cara lebih mudahnya lagi, kita bisa cari di Canva-nya langsung di sini di elemennya. Ya, tuh di sini ada banyak, ada Twitter, ada Tumblr juga, ada hashtag di sini. Ada Spotify, ada lokasi, banyak. Jadi tinggal kita cari. Nah, ini untuk yang share-nya juga di sini ada tuh ya. Ini saya mau pakai yang Instagramnya, contohnya. Ini kita kecilin. Terus setelah itu kita bawa ke bawah sini. Nah, Mbak, saya ini kayaknya kekecilan, gimana cara ngegedein kanvasnya ya? Bisa digedein kanvasnya. Jadi kita bisa ngeliat lebih jelas lagi itu. Di sini ada zoom, ya, ada angka 28%. Di sini tinggal diklik aja, setelah itu pilih yang berapa. Saya mau yang 50% misalnya.
Nah, ini kayak gini tuh, nanti lebih kelihatan lagi. Gitu. Jadi lebih mudah untuk mengecilkan ukurannya gitu ya. Di sini kita tinggal klik, kita tarik, terus kita geser ke sini. Jadi deh. Ya, nah, terus ini masih ada space. Mungkin saya pengen masukin YouTube juga, boleh. Sini misalnya punya YouTube-nya, boleh. Di sini tinggal klik lagi icon YouTube. YouTube. Nah, ini tinggal diklik ya. Tuh. Udah banyak. Nah, saya mau Nah, di sini saya mau klik icon telepon ya. Nah, telepon icon. Saya mau cari karena saya pengen cantumin nomor telepon saya gitu. Nah, di sini saya pengen pakai yang ini mungkin ya, yang ada sinyal-sinyalnya nih. Nah, kalau udah kayak ini masih warna hitam, kita ganti jadi warna putih. Ya, tadi kita samain warnanya. Tadi ya, biar selaras. Itu Nah, ini kita kecilin lagi. Sama ukurannya udah kayak gini. Terus kita ketik lagi tadi. Ya, ini kita copy aja yang di atas ini. Kita Ctrl+C, terus kita Ctrl+V. Terus, punya kan? Nah, ini kita bawahin. Kita edit. Kita klik 2 kali. Kita masukin nomor kita 0838. Nah, ya kayak gini. Nah, ini udah jadi deh. Ya. Nah, ini udah. Nah, inilah jadinya desain kita. Ini bisa kayak gini aja udah cukup gitu. Ya. Nah, ini Weekend Sale Maxibus Suplemen. Jadilah pria perkasa dengan Maxibus yang diperkaya dengan ginseng. Hasilnya pasti jos gitu. Itu contohnya ya. Nah, ini untuk backgroundnya juga bisa ganti nanti ya, tinggal diganti gitu. Mungkin untuk sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Mbak gimana caranya untuk yang lain-lainnya itu boleh ditanyakan lagi. Silakan. Oke, mantap, keren. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan. Atau bingung, atau kecepatan boleh, nanti bisa saya review. Sebelum ini sudah pernah sih ya dengan yang sebelumnya ya, bersama untuk pembuatan di Instagram juga. Iya. Jadi Oh, mengingat. tau gitu. Baik. Tau gitu saya pakai yang Facebook tadi. Atau kita mau coba yang Facebook juga boleh. Iya, betul. Lanjut yang ke Facebook, Mbak. Desain untuk yang di Facebook ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini bisa kita save ya. Nanti kita save dulu, kita klik yang download di sini. Kita download dulu. Jadi nanti kita klik yang download. Setelah itu di sini untuk tipe filenya saya sangat menyarankan kita pakai yang PNG aja karena dia bagus kualitasnya dibanding yang JPG. Nah, Mbak, bedanya PNG sama JPG itu apa? Sebenarnya sama aja, tapi biasanya untuk yang PNG itu untuk file yang tipenya itu nggak ada backgroundnya kayak tadi gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita bisa juga pakai yang PNG ini gitu. Nah, kalau misalnya mau jadiin PDF juga bisa gitu, untuk kirim-kirim boleh gitu. Nah, ini saya pakai yang PNG, tinggal diklik ya, setelah itu kita download. Nah, ini kita tunggu sampai downloadnya selesai.
Oke, nah ini udah download selesai. Kalau udah selesai kayak gini, ini saya diklik aja di X, ya. Terus di X juga boleh ini tabnya, gitu. Oke, kita akan coba desain di Facebook ya. Tadi di Instagram sudah, sekarang kita coba di Facebook. Nah, mungkin saya akan menyerahkan ke Bapak Ibu mau desain untuk Facebook post atau untuk Facebook cover. Misalnya Facebook cover itu untuk bagian halaman belakang Facebook kayak gini. Saya buka dulu Facebooknya ya. Ya, Bismillah. Oke. Nah, ini saya ke profil dulu. Oh, ya. Situ sih. Mohon maaf ada gangguan sinyal jadi lama. Nah, yang dimaksud tadi Facebook cover itu adalah ini, ya, sampul Facebook kita, ya. Kalau kita mau edit untuk Facebook kita, sampulnya itu bisa di situ, ya. Tapi mungkin kita pakai yang Facebook cover aja ya, atau Facebook post, atau untuk postingan di Facebook nih, gimana? Mau pilih yang mana? Ya, Facebook post saja, Mbak. Oke, kita pakai ini ya. Di sini ukurannya itu beda ya. Tadi kalau Instagram ukurannya itu 1080 kali 1080 px. Nah, untuk yang Facebook ini ukurannya adalah 940 kali 788 px. Gitu. Ini tinggal kita klik. Nah, saya juga pengen memberi tahu juga kepada Ibu Bapak. Di sini untuk kita Ibu Bapak juga bisa ambil backgroundnya juga di sini. Gitu. Nah, kayak gini, ini banyak bisa ambil di Pixabay. Tapi balik lagi tadi cari yang free, yaitu yang gratis gitu ya. Ya, kayak gini misalnya. Misalnya gambar jahe gitu kan di sini bisa. Ini Nah, di sini keluarkan tuh. Kan tadi ingredient itu ada jahe ya. Nah, di sini bisa Ibu masukin sebagai background. Ya, kita Ginseng bisa. mungkin, Mbak. Oh iya, ginseng. Ya. Kalau jahe dari Jawa, Mbak. Oh iya. Oh iya bener. Oke, saya ganti. Kita ganti jadi ginseng. Nah, ini ya ginseng. Nah, ini ada vektornya juga, ya bisa dipakai. Kita cari dulu yang bagus ginsengnya. Ini ya. Nah, kita klik gambarnya.
Alternatif ini bayar. Ganti. Atau kita global nggak bisa ya. Oke, ada juga. Nah, ini free download. Kayak gitu. Ini contoh ya. Nah, kalau udah free download kayak gini, ini bisa kita klik aja. Nah, di sini ada ukurannya tuh, mau ukuran yang berapa. Ya, di sini kita pakai yang ukuran ini aja, yang udah standarnya, terus kita download. Oke, kita harus sign up. Klik lagi. Nah, kalau udah kita tinggal klik download. Nah, udah deh di download. Terus lanjut kita ke sini lagi. Canva lagi. Nah, ini masih login. Yang loading ya. Sama kayak tadi kita desain untuk di Instagram, untuk di Facebook juga sama. Kita tinggal pilih template yang kita suka gitu, atau yang sesuai sama kebutuhan kita. Gitu. Nah, mungkin untuk di Facebook kita bisa ngasih tahu dulu keunggulan ginseng misalnya ya. Di sini. Keunggulan ginseng, nah terus sambil kita naruh keunggulan ginseng, kita taruh produk kita di situ. Oke, nah mungkin kita bisa pakai ini sel Facebook post ya. Nah untuk Facebook juga ini kelihatan ya tadi beda template-nya. Ya kalau yang newsroom-nya untuk Facebook kayak gini, ya untuk yang sel kayak gini. Nah juga bisa. Nanti kita pilih yang ini aja ya. Di atas ini yang sel Facebook atau yang feed juga boleh. Ini. Sebenarnya kita tuh mungkin agak lamanya di pilihan untuk pilih template-nya aja ya. Misalnya itu sebentar. Nah, ini bayar, berbayar, ini enggak. Hari yang bagus. Mungkin ya. Nah, ini gambar kopinya, ini bisa kita ganti nih, jadi gambar ginseng yang tadi kita udah download. Balik lagi tadi kita tinggal ke upload di sini, ya.
Kita upload media. Kita ke device ya, sorry. Oke, ini traditional Chinese nih. Terus di open ya. Nah ini gambar ini bisa kita hapus. Lihat backspace aja dihapus. Ya, setelah itu kita masukin gambar yang ini. Ya, terus kita taruh di ujung sini. Kita tarik ya, drag, terus lurusin. Setelah itu tadi posisinya kita taruh paling bawah di sini. Nah, begini. Ya, jadi dia ada di bawah sini semua. Nah, ini kan kelihatannya nggak kelihatan nih, Mbak, ini kelihatan nggak kelihatan, tulisannya nggak kelihatan gitu. Jadi kita bisa ganti lagi tadi warnanya, tinggal kita ganti di sini. Nah, kita sesuaiin deh mau pakai warna yang mana gitu ya. Bisa kita kecilin di sini. Atau kita taruh di sini juga boleh di tengah-tengah. Yang ini kita ganti jadi warna putih misalnya. Bisa kayak gini. Atau kita mau taruh di sebelah kiri bisa. Mau ganti lagi tadi warnanya coba kalau warna gelap, warna putih ya tadi, bagus. Nah tadi kan gambar background itu gelap ya. Nah kita bisa atur juga nih gambarnya supaya dia jadi gelap. Nah caranya kita klik aja gambarnya. Setelah itu adjust-nya tadi brightness-nya kita kecilin lagi tuh. Jadi kelihatan ya kan? Jadi bisa kayak gini ya. Jadi lebih kelihatan gitu. Ya jadi bisa kita taruh di depan sini gitu. Nah di sini yang atas ini bisa kita hapus, kita edit jadi Maxibus ya. Tuh kayak ini. Nih kita pengen rata kanan juga sama kayak tadi. Ini untuk rata kanan, kiri, tengah. Itu terserah ibu bapak ya. Enaknya gimana gitu ya. Terus ya. Saya gini, Superman Maxibus gitu. Nah ini juga bisa kita ganti. Ini gambar coffee-nya. Ini nggak apa-apa, ini kan karena diminum, jadi kita bisa taruh di sini. Ya, itu. Misalnya kata-katanya gini, sekali minum, misalnya kayak tadi ya. Saya ini contoh, terus ini kan terlalu ke bawah nih. Ini bisa kita klik tarik lagi ke pinggir. Ya, kita kecilin lagi aja. Jadi nanti dia nggak ini. Jadi gini. Kita kecilin. Ini bisa kayak gini. Atau kita ganti jadi misalnya tadi manfaat ginseng. Terus sisanya
Ibu Bapak itu bisa menjelaskan manfaat ginsengnya di caption atau di status Facebooknya. Gitu, itu untuk di Facebooknya. Atau gini, bisa dengan, atau juga bisa dengan ajakan gitu ya. Misalnya gini, yuk cari tahu manfaat ginseng untuk pria misalnya gitu. Misalkan ini kan Maxibus ya, Maxibus sorry. Nah ini kayak gini, ini bisa kayak gini untuk pria. Gitu. Bisa. Nah terus di sini yang ini kita bisa tarik ke sini. Ya, ini bisa kita ganti tadi ke, bisa kita jadi ganti kata-kata jadi baca caption di bawah gitu, bisa gitu ya. Bisa kita gedein lagi, tinggal kita klik dan sini angkat. Mungkin saya pengen gelapin lagi ya backgroundnya supaya terlihat. Nah, kayak gini juga bisa. Baca caption di bawah ini. Ini untuk cari tahu manfaatnya misalnya. Nah, nanti di caption itu Bapak Ibu bisa cantumin produk atau keunggulan produk dari Maxibus ini. Gitu. Ya, jadi ini tuh bisa dinamakan ini itu soft selling. Jadi kita nggak langsung ngasih tahu produknya, tapi kita kasih tahu dulu nih manfaat dari produk atau ingredient dari produknya itu apa, ginseng itu apa gitu. Jadi nanti di akhirnya kita baru bisa promosiin si produknya gitu, atau bisa ngasih tahu bahwa ini loh salah satu contoh produk yang ada manfaatnya dari ginseng gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sama seperti Instagram, kita juga bisa masukin apa ya namanya, nomor telepon kita gitu ya di sini. Misalnya ini ikonnya pengen dipindahin di sini, terus misalnya kita kasih tagline sekali teguk hasilnya langsung jos misalnya gitu, balik lagi kayak tadi ya. Misalnya itu salah satu tagline-nya. Jadi bisa kita copy, CTRL-C, CTRL-V, ya, terus masukin lagi sini. Nah, terus sekali teguk hasilnya, atau ini hasilnya mantap gitu. Kayak ini, ya taruh di sini, misalnya tagline Maxibus juga bisa. Maxibus sekali teguk, sekali minum mungkin ya. Jadi hapus. Sekali minum, hasilnya mantap. Bisa ditaruh di sini. Bisa dikecilin. Ini final sini. Tadi kita bisa masukin lagi ikon teleponnya ya, untuk siapa tahu ada yang mau langsung beli dan bisa langsung hubungi kita di nomor telepon tersebut. Ini bisa di sini.
Ini kita ganti. Kita kecilin lagi karena kita mau masukin Facebooknya juga itu di sini ya, di ujung. Nanti kita cari lagi elemen Facebook juga bisa di sini. Tinggal kita klik sini, terus Facebook diketik. Nah, nanti kita cari juga yang warna putih ya, sama. Yang ini warna putih, ini boleh. Terus kita langsung kecilin. Terus kita klik, tarik di sini. Gitu. Nah, nih. Ini boleh seperti ini. Atau mau nomor telepon aja boleh. Atau mau Facebook aja boleh. Atau mau nama username Facebooknya, terus nomor teleponnya di bawah, itu boleh juga. Gitu. Ini dia saja kita pakai Facebook. Nanti kita masukin dari nomor Facebooknya. Sini kita bisa. Nah, kalau kita mau nambahin teks yang berbeda juga bisa di sini. Di teks ini ada tuh. Di sini udah ada template-nya juga. Ini free semua. Ya, kebanyakan ini free semua sih untuk yang template ini. Ya, jadi tinggal dipilih aja yang bagus yang mana. Gitu. Atau mau yang langsung di sini juga boleh. Gitu. Ada yang untuk heading, ada yang untuk subheading. Gitu. Ini saya mau klik pakai nama username saya, username Exibus misalnya ya. Max Indonesia. Nanti kita kecilin. Kita bold biar sama ya. Nah, terus kita taruh di sini. Nah, terus saya nggak ada logo Maximax, jadi saya cari dulu logonya. Sekarang kita taruh logo Maximax, supaya orang lihat, oh ini postingan dari Maximax, gitu. Ya, nah ini logonya kita cari dulu. Yang ini ya. Oh ini. Yang ini. Boleh yang ini deh. Ini contohnya ya. Nanti kalau ada bisa langsung di aja. Di sini, oh kita bisa langsung save image. Ya. Nah, terus di sini kita save. Nah, ini setelah ini kita lanjut. Lagi tadi di download. Kita balik lagi ke sini, kita masukin lagi tadi gambarnya di upload. Kita upload media lagi, ke device lagi. Nah, tadi kita mulai ngedit itu, tadi untuk Facebook itu dari jam 8 ya. Nah, sekarang udah jam 8 lewat, udah setengah 9 ya. Jadi kurang lebih 30 menit lah, gitu ya. Di sini, kita tinggal pilih tadi mana gambarnya yang sudah kita download. Lanjut, open. Oke, nah ini udah nih, ya. Udah, kita masukin. Oke, kita tunggu loadingnya beres. Maximize your success. Ya. Kita taruh di belakang sini, kita kecilin. Ya. Taruh di ujung sini. Misalnya kita mau kasih efek nih, boleh dikasih efek biar kelihatan misalnya gitu. Atau gini, boleh. Saya mau kasih
shape atau bentuk kotak gitu supaya si tulisan Maximax-nya ini kelihatan. Ya, ini bisa dilihat di sini di elemen-elemen itu ada yang untuk garis-garis, ada yang shape kayak gini, ada yang untuk frame. Nanti di bentuk ini tuh kita bisa masukin gambarnya di sini, ada stiker, ada desain-desain lainnya. Jadi bisa kita pakai gitu ya. Tinggal kita sesuaikan aja sama kebutuhan kita gitu. Nah, kita lihat dulu di sini di shapes. Ini saya pakai yang yang ini ya. Ini udah. Ini saya taruh di luar ini. Ya, warnanya mau saya ganti. Jadi warna putih semua juga bisa. Jadi bisa lihat. Ini ada 3 warna. Saya ganti semua di warna putih. Kita masukin, kita tarik ke atas. Nah, ya ini logonya di belakang, Mbak. Gimana dong? Ini tinggal kita ubah aja posisinya ya. Posisinya tinggal kita ubah, kita taruh di background sini. Sorry. Kita taruh di forward. Ya, maaf. Tadi kalau backward itu untuk di belakang, untuk forward itu di paling depan. Nah, kayak gini. Kita jadi dulu ya. Sini. Kita sejajarin ya. Oke, nah. Oke, ini udah selesai. Dan nah, udah deh, ini udah selesai. Gitu. Ini untuk yang Facebook ya. Nah, ini bisa, nah enaknya di Canva ini kita bisa juga langsung publish di Facebooknya. Gitu. Nah, ini kita bisa coba ya. Di halaman Facebook ya, di sini disuruhnya. Tapi nanti kalau mau kayak gini kita harus konekin dulu, misalnya kayak gini. Caranya tadi kita tinggal connect ke Facebook, terus tinggal kita masukin nanti nomor telepon atau email atau pokoknya nomor telepon atau email ya, terus habis itu kita masukin passwordnya. Habis itu, nah ini saya udah connect sama Facebook saya. Kita tunggu masih lagi. Nah, untuk connecting ke Facebooknya ini Ibu Bapak nggak perlu bingung, tadi tinggal klik aja connect Facebook, setelah itu nanti paling diminta untuk memasukkan username atau nomor telepon atau email dan password Facebooknya gitu. Kalau memang belum terkonek gitu. Nah, kalau saya ini mau saya lanjutkan langsung, jadi kelanjutkan dan nah, ini saya lanjutkan sebagai Halisa. Ini mereka itu nanti kalau dari Canva langsung dipublish ke Facebook, ini mereka publishnya ke halaman ya, bukan ke beranda profil kita gitu. Jadi nanti kita tentuin aja kita mau share ke halaman mana nih gitu. Makanya nanti kita share-nya itu ke halaman yang sesuai gitu. Nah, saya mau coba ke halaman yang coklat sunflower di sini ya. Ini sebagai contoh ya, balik lagi. Kita tinggal klik selanjutnya. Terus lanjut ya. Sini kita tinggal selesai. Nautkan ke Canva. Udah. Oke. Nah, pokoknya tinggal ikutin aja step-stepnya.
gitu. Nah, ini tinggal diklik ya halamannya tadi. Kalau udah tahu dia jadi kayak gini, langsung ada muncul halamannya. Tinggal klik coklat sunflower di sini. Nah, di sini kita bisa tulis captionnya gitu. Nah, nanti di captionnya ini Ibu Bapak itu bisa jelasin manfaat dari ginseng itu apa untuk kesehatan gitu. Nah, mungkin salah satunya untuk pria itu apa gitu. Jadi tinggal diklik aja. Tinggal diketik aja gitu. Kalau udah bisa dipublish di sini. Atau mau download aja boleh. Di sini tinggal diklik yang download. Untuk download ini pokoknya klik icon untuk unduh gitu ya. Nah, setelah itu kita klik download, selesai desainnya. Gitu. Nah, ini apakah ada yang mau bertanya? Oke, kita lihat di chat. Oke, nah, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Gimana? Apakah sudah jelas atau masih mau tanya-tanya lagi? Atau masih ada yang kurang jelas? Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Hampir mirip ya Mbak ya, masih dengan posting di Instagram tadi ya pembuatan. Bedanya itu ada di template-nya gitu. Template-nya berbeda dengan yang di Instagram memang kalau untuk Facebook gitu. Tapi untuk penempatan teks, untuk penempatan gambar itu sama gitu. Dan yang penting kita masukin informasi kita juga, informasi kontak kita di situ. Entah itu Facebook atau nomor telepon kita di situ boleh. Gimana? Yang lain Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tinggal praktek aja nih, Mbak. Oh iya, silakan nanti. Ya, kalau misalnya memang nggak ada laptop, bisa juga kok Canva itu di handphone gitu. Jadi untuk step-stepnya juga sama aja gitu. Cuma mungkin kalau di handphone kayak tadi cari gambarnya itu di Google gitu misalnya gitu. Nanti tinggal di download aja, ada di Play Store, di download Canva-nya gitu. Kurang lebih sama kayak gitu. Untuk Canva ya. Bisa di handphone gitu. Jadi memang dia mudah, praktis, dan gratis gitu. Itu kan yang kita pengen kan. Betul. Jadi Iya. kalau di laptop belum ada, tinggal download juga ya Canva-nya ya. Oh, kalau untuk di laptop itu nggak perlu download dulu. Kalau di handphone iya kita harus download dulu aplikasinya. Tapi kalau di laptop kita caranya kayak gini aja Pak. Kita tinggal new tab. Ini misalnya ya. Nah ini kita tinggal new tab. Terus kita ketik aja di sini. Canva.com. Nah jadi dia tuh basicnya itu adalah website atau platform untuk editing gitu. Jadi kita nggak perlu download dulu gitu. Kalau untuk ada Photoshop atau Corel Draw itu kan kita harus download dulu ya softwarenya untuk di laptop. Tapi kalau untuk Canva ya itu kita tinggal nggak usah download lagi. Kita tinggal klik kayak gini, klik canva.com. Terus setelah itu tinggal enter deh. Udah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Udah deh kayak gini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin nanti ke depannya lagi Bapak Ibu bisa belajar lagi teknik copywriting-nya seperti apa gitu. Bisa searching teknik copywriting gitu supaya soft selling-nya kena gitu. Mau soft selling atau hard selling boleh. Tapi kalau yang tadi saya contohkan itu untuk yang Instagram itu termasuk yang hard selling ya. Dia langsung ngasih tahu produknya ini gitu. Nah kalau untuk yang Facebook ini saya contohkan soft selling-nya gitu. Intinya kalau hard selling itu biasanya dia langsung Maxibus suplemen pria diskon sekian atau promosi kayak gitu. Itu biasanya hard selling gitu. Ya, atau kata-kata misalnya beli sekarang atau order sekarang itu biasanya termasuk dari hard selling. Tapi kalau untuk soft selling itu kayak gini contohnya gitu. Jadi yuk cari tahu dulu manfaat ginseng itu apa. Nah, kalau udah tahu manfaatnya bisa kalau mau pakai manfaatnya itu caranya bisa minum suplemen dari kita
bisa minum suplemen Maxibus gitu. Gitu Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu. Cukup jelas? Jelas, Jos. Mantap ya. Narasumbernya Mantap, oke, Jos. jadi juga mudah dipahami kok ya. Ya. Masih ada kelanjutan, Mbak Alisa, untuk materi berikutnya? Mungkin untuk materi Canva udah sih Pak. Ya, Ya. mungkin itu cukup. Oke. Atau mungkin ada sedikit sekilas gimana kalau untuk bikin yang presentasi, Mbak? Oke, boleh. Ya, ampun kita masih ada waktunya nih. Iya. Oke, nah ini saya bikin di sini aja ya. Nah, ini sama. Dan untuk presentasi tadi yang bedain juga sama. Yaitu ngebedain itu adalah ukuran dan template-nya. Gitu. Itu pasti akan beda. Dan untuk presentasi juga menurut saya template-nya juga lebih bagus-bagus gitu. Ya, di sini kalau Ibu Bapak punya kerjaan terus harus bikin presentasi gitu kan, bingung desainnya kayak gimana, itu bisa langsung di Canva. Caranya tadi, nah ini bisa di scroll aja ke bawah, di sini, ya di presentasi, terus tinggal see all atau lihat semuanya. Nah, di sini kalau kita lihat udah ada banyak nih. Ya, contohnya ini bisa kita lihat di sini juga ya. Atau kita balik lagi ke home di sini. Atau kita bisa klik lagi tadi di yang create a design atau buat desain gitu. Kalau mungkin ada ibu guru atau bapak guru terus mau bikin presentasi untuk menjelaskan materi ke anak-anak, bisa juga di sini gitu. Sini kita bisa create a design. Terus di sini ke presentasi. Nah, untuk presentasi kan sekarang ini lagi tren itu yang pakai animasi, Mbak. Nah, itu gimana, Mbak? Oh, boleh. Nanti saya contohkan gimana kita cari animasinya ya. Iya. Nanti apa sekarang ya? Ini sekarang, Pak. Oh, sekarang. Maksudnya ini kan masih loading, jadi nanti gitu. Nah, ini kanvasnya balik lagi tadi masih kosong ya. Nah, untuk ukuran presentasi itu 16 kali 9 ya. Jadi per halaman gitu ya, Mbak ya. Iya, nanti kalau misalnya ini kan biasanya kita kalau klik template-nya itu udah ada beberapa halaman gitu. Jadi nanti tinggal balik lagi, tinggal diedit aja background-nya, warnanya, teksnya, atau gambar-gambar yang mau ditambahin gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di education presentasi ini atau di atasnya sini ya, di simple presentasi, itu yang warna kuning ini ada gambar kayak icon YouTube. Ya, di sini ada segitiga kecil gitu di situ. Nah, itu biasanya yang animasi presentasinya gitu ya. Jadi di sini bisa disesuaikan gitu. Ya, di sini tuh. Mungkin saya pakai yang education presentasi ya. Iya. Oke, mungkin saya mau pakai contohnya yang ini misalnya. Ini nanti carinya jangan lupa yang free. Itu dia sudah langsung dengan beberapa halaman ya, Mbak ya itu ya? Iya, Cuman di satu sini kan halaman. ada biasanya udah sih Pak, kayak di sini ya contohnya tuh. Di situ ada tulisan 1 of 16. Jadi 1 dari 16 gitu. Jadi udah ada
16 halaman gitu. Mungkin kita coba dulu ya yang ini Ya. contohnya. Tapi ini berbayar. Oh free. Nah, ini kita bisa ambil salah satunya atau kita langsung di sini klik yang apply all 16 page. Jadi kita bisa langsung taruh semua 16 halaman di situ. Ya, di sini kita apply. Nah, ini deh. Kita tunggu ini masih loading. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Ya, tuh. Ini udah ada 16 page atau 16 halaman. Ya, jadi tinggal diedit aja sesuai dengan kebutuhan presentasi Ibu Bapak gitu. Ya gitu. Nah ini kan warnanya ungu nih. Nah mungkin ungu terlalu cewek misalnya yang bapak-bapak nih ya mungkin ini bisa diganti gitu. Atau elemen-elemen ini juga bisa dihapus atau diganti gitu. Nah di sini kan ada yang gambarnya nih ya. Nah gambar ini juga bisa diganti gitu. Nah ini kita contohin ya. Kayak kita langsung aja ke upload sini. Ini kita ganti jadi misalnya gambar ginseng ya contohnya. Kita klik. Nah, caranya mengganti gambar yang ginseng ini ke sini ya ke template yang udah ada gambarnya ini tinggal kita klik dulu yang ginseng ini. Terus kita tarik ke sini. Nah, sampai dia transparan kayak gini. Kita klik terus kita tarik, kita arahin ke gambar yang tadi. Setelah itu kita lepasin. Nah, masuk deh dia ke sini. Gitu. Jadinya ya. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini juga bisa tinggal kita edit atasnya. Itu ini judulnya juga bisa diganti dan kata-katanya juga bisa diganti gitu. Gitu Pak untuk yang presentasi. Nah, untuk animasinya ini kita bisa ke elemen. Misalnya kita cari animasi yang lain ya, misalnya. Di sini kita tinggal klik, kita tinggal ketik aja line animation. Nanti disesuaikan aja kalau Canva-nya pakai bahasa Inggris, berarti kita harus searching-nya pakai bahasa Inggris. Kalau Canva-nya pakai bahasa Indonesia, kita bisa searching pakai bahasa Indonesia gitu. Ini ya, kita tinggal langsung klik enter aja. Nah, ini nih. Nah, animasi ini yang gerak-gerak ini kan ya. Gitu. Misalnya kita pakai yang ini. Untuk di sini. Nah, ini untuk warnanya juga sama kayak tadi. Oh, ini warnanya nggak bisa diganti. Nah, ini bisa kita kecilin lagi tadi. Ini siapa yang coret-coret ya? Nah, ini bisa ditaruh di sini misalnya. Ini contoh ya. Gitu. Atau kita pakai yang ada bling-blingnya atau garis-garis ini tinggal dicari aja. Jadi intinya tinggal ketik di belakangnya animation, pasti dia nanti akan keluar animasi yang seperti ini. Gitu. Itu untuk di Canva. Gitu, Pak. Kalau disimpan nanti formatnya PowerPoint atau apa, Mbak? Enggak PowerPoint, Pak. Jadi kalau di sini nanti formatnya itu PDF. Atau kalau yang ada animasinya, biasanya itu yang disimpan formatnya jadi video gitu. Nah, bisa filenya bisa kita ganti antara PDF standar. Kalau yang PDF print ini biasanya bayar, Pak. Jadi mending pakai yang standar aja. Terus di sini nanti kalau misalnya animasi kayak gini, itu biasanya nanti kita save-nya pakai yang MP4 video gitu. Atau yang GIF juga bisa gitu, Pak. Gitu sih, Pak, untuk presentasi. Kurang lebih sama kayak tadi kita desain untuk Facebook atau Instagram gitu untuk di Canva. Siap, terima kasih Mbak.
Ya,